Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Adapun anggota dari kelompok 6 itu sendiri, yang pertama Amandari Amelia, yang kedua Frenzy Arinanti Tangki, yang ketiga Leni Yuniarti Ummi, yang keempat saya sendiri Muhammad Farhan Halik, dan yang kelima Rangga Putra Saldi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bela negara. Jadi bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian bela negara di Indonesia. Jadi, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dalam undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya, sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang wajib bela negara, karena ada beberapa dasar hukum dan peraturan wajib bela negara, yaitu pertama, ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia dan diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Yang keempat itu ada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang kelima ada ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang keenam ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Yang ketujuh ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.
Dan yang ke-8 ada Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Dasar hukum bela negara. Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini diubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Darman Oratmangun. Ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan mengoptimasi fungsi aspek atau atra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Astra Gatra yang menyusun ketahanan nasional memerlukan suatu sistem pelaksanaan terintegrasi yang mengacu pada dinamika geopolitik. Konsep bela negara sendiri itu mengandung arti keikutsertaan dalam pertahanan negara yang meliputi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. Sedangkan wujud pembelaan terhadap negara berupa hak dan kewajiban melalui pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Wujud nyata bela negara. Salah satu bentuk nyata dalam mewujudkan tekad warga negara adalah dengan melaksanakan sosialisasi bela negara dan mengaplikasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari mulai dari diri sendiri. Kesadaran bela negara menjadi hal urgen untuk ditanamkan sebagai landasan sikap mental dan perilaku bangsa Indonesia. Hal ini merupakan bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas dinamika ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang bersih ketangguhan serta keelatan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Saya akan bahas mengenai masalah terkait ketahanan nasional. Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek dan menjadikan globalisasi sebagai fenomena yang bersifat multidimensi. Di satu sisi, hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang dapat membuat kemajuan dan prestasi besar untuk bangsa. Namun di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa keseharian kehidupan masyarakat telah diwarnai oleh pola pikir, pola sikap, dan pola tindak individualistis dan kelompok maupun regional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Yang kedua, kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Yang ketiga, untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Yang keempat, salah satu bentuk nyata dalam mewujudkan tekad warga negara adalah dengan melaksanakan sosialisasi bela negara dan mengaplikasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari mulai dari diri sendiri. Yang kelima, ada hakikatnya ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.